Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pajak terkait pajak penghasilan badan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Winnie Eka Putra, SE, MFP, CIPNR, dengan saya sendiri, Puan Maharanti, nomor induk mahasiswa C1C020082, kelas R10, akuntansi 2020, membahas mengenai pajak penghasilan badan, di mana atau disebut juga PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan badan sendiri memiliki tarif pajak yang dan perlakuan yang berbeda tergantung dengan jumlah omset yang diterima oleh wajib pajak badan. Masuk pembahasan pertama ini terkait subjek pajak penghasilan badan, di mana yaitu subjeknya sendiri adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik itu dalam periode bulanan maupun tahun yang disetor ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, di antaranya itu seperti yang ditampilkan itu seperti PT, BUMN, BUMD, koperasi, ada pun juga organisasi lainnya yang dengan nama dan bentuk apapun, hingga bentuk usaha tetap, dan begitu juga yang tadi ditampilkan pada seperti ini, masuk pembahasan mengenai objek penghasilan dari pajak penghasilan badan, di mana objeknya sendiri adalah penghasilan yang diterima atau yang diperoleh oleh badan itu sendiri. Bagi subjek pajak badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek PPh badan sebagai tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi seperti yang ditampilkan, diantaranya itu seperti hadiah dari kegiatan dan penghargaan, ada juga laba usaha, bunga yang termasuk premium, diskon dan juga lain-lain, ada juga dividen, royalti ataupun juga imbalan atas hak penggunaan, ada juga penghasilan usaha yang bersyariah hingga surplus dari Indonesia. Masuk pada materi selanjutnya itu norma perhitungan dari pajak penghasilan badan sendiri, di mana menurut pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPh diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun itu kurang dari 4,8 miliar, boleh menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, dengan syarat memberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, wajib pajak yang menghitung penghasilan netunya dengan menggunakan metode perhitungan penghasilan itu wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun juga norma perhitungan ini apa? Yaitu adalah pedoman untuk menentukan atau besaran penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang disempurnakan secara terus-menerus. Masuk pada pembahasan yaitu pembukuan pajak atas penghasilan badan, di mana pembukuan sendiri adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi baik itu harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan juga biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataupun jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa seperti neraca, ada pun juga laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Nah, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu apa? Di antaranya itu ada 2, yaitu wajib pajak yang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, dan juga yaitu wajib pajak badan di Indonesia, di mana meliputi buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik maupun secara aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia atau juga di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan itu sendiri. Masuk pada pembahasan terakhir ini terkait tarif pajak penghasilan badan, di mana tarif PPh badan terbaru sesuai pasal 2 PP No 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, di antaranya itu tarif pajak terbaru wajib pajak badan dalam negeri dan berbentuk PUT atau untuk usaha tetap, di antaranya 22% berlaku pada 2020 dan 2021 dan 20% berlaku pada tahun 2022. Nah, sedangkan khusus untuk wajib pajak badan berbentuk personal terbuka atau TBK akan mendapatkan tarif PPh badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh badan secara umum.
Nah, syarat perusahaan terbuka atau perusahaan PBK dengan tarif 3% lebih rendah dari PPh Badan secara umum, di antaranya itu seperti yang ditampilkan. Adapun juga pertama wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan atau TBK, jumlah keseluruhan saham yang disetorkan perdagangan kepada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%, adapun juga memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Dan adapun juga, nah, di mana tarif ini pasti diperbarui sehubungan dengan Undang-Undang HPP. Nah, dalam Undang-Undang HPP sendiri, tarif PPh Badan terbaru menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Artinya tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibandingkan tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya dengan Undang-Undang nomor 2/2020 ini sebesar 20%. Jadi pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan yang rencananya semula hanya sebesar 20% pada tahun 2022. Atau dengan kata lain, pengenaan PPh 22% ini yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu diperpanjang lagi hingga 2022. Sekian presentasi saya mengenai pajak penghasilan badan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun penyebutan ataupun dalam perkataan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan juga pemahaman kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.